teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Yang pasti wow, luar biasa. Hari ini kita akan melaksanakan ibadah secara online kembali. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau mendengarkan dua pengumuman untuk minggu depan. Pengumuman yang pertama, ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara online kembali. Untuk teman-teman bisa akses di YouTube channelnya GBI Jitra Family. Pengumuman yang kedua, untuk setiap Komsel, baik di Petra maupun di Teens, akan dihubungi oleh PKS-nya masing-masing. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan siang hari ini. Selamat beribadah teman-teman. Shalom Petra Teens, apa kabarnya? Dahsyat luar biasa Yesus yang pastinya. Yuk teman-teman semua, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita sama-sama memuji, menyanyikan dan menyembah Tuhan Allah kita. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami dapat berkumpul bersama, beribadah bersama, dan memtinggikan Engkau, Raja segala Raja. Engkau Allah yang berkuasa, Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah, Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku.
Hai teman-teman Petratin semua, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini, kalau kami masih boleh beribadah bersama-sama Tuhan secara online. Kalau sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu, biar Engkau Tuhan yang berbicara untuk setiap kami, buat kami mengerti Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya sempat baca artikel di internet yang cukup menarik gitu ya buat saya gitu ya teman-teman. Jadi di dalam artikel tersebut disebutkan ternyata kita manusia sejak lahir itu membawa dua yang kita sebut sebagai inner fears itu ya. Atau ketakutan utama yang dibawa manusia sejak lahir. Ternyata seorang bayi gitu ya, dia cuma punya dua ketakutan utama aja. Yang pertama dia takut jatuh. Yang kedua adalah dia takut dengan suara keras gitu ya. Jadi kalau teman-teman lempar bayi dia bisa nangis gitu ya. Yang kedua adalah dia takut suara keras atau suara yang bising. Itu yang akan membuat dia nangis juga teman-teman. Nah, baru seiring berjalannya waktu selama dia bertumbuh, ada pengalaman-pengalaman selama dia bertumbuh, dia ketemu trauma ini, trauma itu. Baru dari pengalaman tersebut dia mulai muncul ketakutan-ketakutan lainnya. Makanya kenapa ada orang yang takut gelap, mungkin ada orang yang takut setan, ada takut laba-laba, takut kalajengking, takut singa, takut apapun juga, ternyata itu adalah ketakutan yang kita dapatkan seiring berjalannya waktu kita bertumbuh, teman-teman. Dan di artikel tersebut juga bilang ternyata ketakutan itu sebenarnya manusiawi gitu ya. Itu merupakan salah satu cara kita bertahan hidup. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan kita ketemu singa, kita nggak mungkin langsung nyamperin di tengah jalan ketemu singa kita samperin itu ya. Itu yang membuat kita bertahan hidup, katanya seperti itu. Atau mungkin waktu kita ada di dalam ketinggian, di tempat tinggi, kita akan lebih berhati-hati supaya kita nggak jatuh gitu ya. Nah teman-teman, tapi tahu nggak, iblis itu licik banget gitu teman-teman. Dia bisa pakai ketakutan yang asalnya membuat kita bertahan hidup, menjadi dia pakai ketakutan kita untuk justru merusak hidup kita. Iblis bisa pakai ketakutan kita untuk membuat kita merasa insecure dengan segalanya gitu ya. Jadi kita takut ditolak, takut untuk melangkah ke depan, takut untuk mengerjakan sesuatu, takut untuk berubah. Kenapa? Karena iblis bisa pakai ketakutan-ketakutan kita tersebut untuk justru merusak hidup kita. Dan teman-teman tahu, trik iblis yang paling jitu untuk merusak hidup anak muda adalah dia menanamkan ketakutan di anak muda, yaitu ketakutan untuk punya mimpi yang besar, teman-teman. Makanya nggak heran, banyak anak muda sekarang ini yang hidupnya kelihatannya biasa-biasa aja. Mereka puas dengan hidup mereka yang kelihatannya biasa-biasa aja. Oh, selama bisa makan ya hidup gue udah tenang gitu ya. Padahal Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada kita hidup doang gitu ya. Tuhan pengen kita jadi berkat, dan Tuhan pengen kita jadi terang dan garam di dunia ini. Tapi iblis buat kita jadi takut untuk kita punya mimpi yang besar. Nah teman-teman, hari ini aku mau bagiin kisah tokoh Alkitab yang bernama Gideon gitu ya. Dan kita akan belajar dari tokoh Gideon ini gimana Tuhan panggil dari orang yang asalnya itu insecure banget hidupnya gitu ya. Penakut banget, menjadi seorang pahlawan Tuhan yang luar biasa. Teman-teman tahu cerita Gideon ini terkenal banget gitu ya, gimana dia memimpin 300 pasukan Israel melawan 135.000 pasukan orang Midian gitu ya. Aku akan bacakan ayatnya dari Hakim-Hakim 6. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-11. Firman Tuhan bilang begini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi teman-teman, pada waktu itu Israel itu lagi diserang gitu ya, lagi dijajah oleh orang Midian, dan Gideon itu takut. Dia, firman Tuhan catat, menggirik gandum yang mestinya itu di lapangan terbuka, tapi dia mengiriknya di tempat pemerasan anggur yang kondisinya lebih tertutup gitu, karena dia takut ketahuan oleh orang Midian gitu. Nah, hari ini aku mau bagiin 3 poin gimana supaya kita hidup lepas dari rasa insecurity itu.
Dan kita akan lihat sama-sama di tokoh Gideon ini. Saya akan lanjutkan baca ayat 12 sampai 14. Firman Tuhan bilang begini. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu firman Tuhan berpaling Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Nah, hal pertama yang aku mau bagiin teman-teman hari ini untuk kita bisa lepas dari rasa insecure kita adalah, yuk mau nggak kita sama-sama dengar suara Tuhan, bukan dengar pikiran negatif kita. Kita mau nggak belajar sama-sama hearing God voices, dibandingkan dengan kita hear voices di dalam otak kita sendiri gitu teman-teman. Firman Tuhan dengan jelas bilang kepada Gideon bahwa Gideon itu adalah pahlawan yang gagah berani. Lalu firman Tuhan bilang Gideon itu akan menjadi penyelamat bangsa Israel. Tapi suara hati Gideon berkata lain itu teman-teman. Kalau Tuhan benar-benar menyertai, kenapa hidup gue begini? Kenapa kita dijajah? Kenapa begini? Kenapa begitu? Teman-teman tahu nggak? Identitas kita tidak bergantung dari apa yang kita pikirkan teman-teman. Dan apalagi tidak bergantung dari apa yang orang lain katakan. Tapi identitas asli kita bergantung apa yang Tuhan katakan kepada kita. Jadi waktu Tuhan bilang Gideon itu adalah pahlawan yang gagah berani, Gideon itu akan menjadi penyelamat bangsa Israel, itu sebenarnya identitas asli dari seorang Gideon, teman-teman. Nah, apa sih yang Tuhan bilang atas hidup kita? Tuhan bilang kita itu kepala, bukan ekor. Tuhan bilang kita itu garam dan terang gitu ya. Tuhan bilang apalagi? Tuhan bilang kita itu masterpiece buatannya Tuhan. Dan Tuhan bilang kita itu berharga dan mulia, teman-teman. Tapi seringkali insecurity kita bilang, Tuhan, kalau gue kepala bukan ekor, kenapa kayaknya gue nggak bisa apa-apa ya? Kenapa gue nggak naik-naik kelas ya, teman-teman? Kenapa gue begini, kenapa gue begitu, teman-teman? Lalu insecurity kita bilang lagi, Tuhan, kalau gue ini garam dan terang, kenapa kayaknya nggak mungkin banget deh. Hidup gue tuh masih hancur banget. Di sekolah aja masih badung banget. Di rumah aja masih ngelawan orang tua. Gimana bisa jadi garam dan terang? Nggak mungkin. Tuhan bilang, kita itu berharga. Kalian itu berharga. Mungkin insecurity kita bilang, bohong banget Tuhan. Papa mama saya aja nggak sayang sama gue. Misalkan teman-teman. Teman-teman aja masih musuhin saya. Gimana bisa bilang kita itu hidupnya berharga dan mulia? Nah, tapi teman-teman, hari ini yang saya bagiin adalah identitas kita tetap ada dari apa yang Tuhan katakan atas hidup kita itu. Tuhan itu selalu lihat potensi kita. Apa hidup kita di masa depan, bukan hidup kita saat ini. Ada satu ilustrasi yang saya suka banget teman-teman. Judul ilustrasinya adalah Bapakku Pemulung Ulung gitu ya. Jadi ceritanya begini. Ada di sebuah sekolah minggu gitu ya. Ada kelas dan ada kakak sekolah minggunya, ada anak-anak sekolah minggunya. Dan suatu hari, suatu minggu gitu ya, setelah kakak sekolah minggunya ini selesai ngajar, kakak sekolah minggu ini bertanya gitu kepada anak-anak di sana. Anak-anak, menurut kalian Tuhan itu tuh seperti apa sih? Gitu. Dan di situ ada beberapa anak, anggap aja ada satu anak namanya Johnny gitu ya. Johnny itu papanya seorang dokter. Maka dengan lantang dia bilang, Kak, menurut saya Tuhan itu adalah penyembuh. Dokter dari segala dokter. Sama seperti papa saya yang seorang dokter mampu menyembuhkan orang sakit. Begitu juga Tuhan. Dia mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Lalu ada anak kedua, sebut saja namanya Andi gitu ya. Papanya seorang hakim. Maka dia jawab dengan lantang, Kak, menurut saya Tuhan itu adalah hakim yang adil. Nanti pada waktunya Tuhan akan mengadili setiap orang yang hidupnya benar dan hidupnya salah, berdosa. Tuhan akan mengadili, Tuhan akan menentukan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Karena papanya seorang hakim gitu ya. Lalu ada seorang anak lain namanya, anggap aja namanya Cindy gitu ya. Papanya seorang arsitek.
Dan Cindy menjawab pertanyaan kakak sekolah minggu ini, dia bilang, "Kak, menurut saya Tuhan itu adalah seorang arsitek unggul, arsitek ahli, arsitek yang profesional banget. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan tempat untuk kita di surga, itu keren banget. Tuhan udah desain surga untuk kita tinggalin, sedemikian rupa, pasti indah banget." Dan teman-teman, di situ ada satu anak lagi, anggap aja namanya adalah Budi gitu ya. Budi ini lahir bukan dari keluarga yang seberuntung teman-temannya. Papanya cuman seorang pemulung gitu teman-teman. Jadi waktu kakak sekolah minggu ini nanya, "Budi, menurut kamu Tuhan itu seperti apa?" Budi dengan pelan cuman bisa jawab, "Kak, menurut saya Tuhan itu adalah pemulung yang ulung." Gitu. Serentak semua kaget, kenapa Tuhan disamakan dengan pemulung. Tapi Budi menjawab, "Iya Kak, karena Tuhan mau ambil hidup kita yang gak berharga ini, dan Tuhan bisa proses menjadi suatu barang yang berharga. Sama seperti pemulung ngambil sampah di jalanan, dan dia bisa ubah sampah tersebut menjadi sesuatu yang berharga." Dan benar teman-teman, mungkin Tuhan itu sama seperti pemulung yang ulung gitu. Dia bisa pakai hidup kita yang mungkin saat ini gak ada harganya. Mungkin saat ini hidup kita masih hancur teman-teman. Tapi kalau kita mau diproses sama Tuhan, Tuhan bisa buat hidup kita menjadi berharga. Jadi teman-teman, poin pertama, yuk kita serahkan semua pikiran-pikiran negatif kita, pikiran-pikiran yang membuat kita merasa gak berharga, kita ganti sama janji Tuhan atas hidup kita. Kalau Tuhan bilang kita itu kepala dan bukan ekor, yuk sama-sama kita pegang janji Tuhan tersebut. Poin kedua teman-teman, kita lanjut ayatnya di ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan bilang, "Tetapi jawabnya kepadanya," jawab Gideon kepada Tuhan gitu ya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah kaum paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang paling muda di antara kaum keluargaku." Lalu berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang akan menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Nah, poin kedua teman-teman yang mau saya bagiin untuk kita hidup lepas dari perasaan insecure adalah stop comparing yourself with others. Stop bandingkan hidup kalian dengan orang lain. Kenapa Gideon merasa insecure pada saat itu? Karena Gideon merasa, "Oh Tuhan, masih banyak suku yang lebih besar kok daripada suku saya. Masih banyak kok orang yang lebih dewasa daripada saya." Gitu ya. Karena firman Tuhan bilang dia itu lahir di suku yang paling kecil dan dia juga orang yang paling muda di sukunya. Tapi teman-teman tahu nggak 1 Timotius 4 ayat 12 bilang, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan kita, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Teman-teman, sadar atau nggak sadar gitu ya, kita hidup di dunia yang penuh dengan yang namanya sosial media. Instagram, Facebook, Snapchat, dan lain sebagainya. TikTok, dan lain sebagainya. Gitu ya. Dan sadar atau nggak sadar, satu sisi sosial media itu bisa menjadi alat buat kita untuk memperluas network kita gitu ya. Memperluas jaringan pertemanan kita. Tapi satu sisi teman-teman, sosial media ini juga bisa menjadi jebakan Batman buat setiap kita. Gimana iblis bisa pakai sosial media untuk merusak hidup kita. Kenapa? Karena dengan adanya sosial media, seringkali kita bandingkan hidup kita dengan orang-orang yang ada di sosial media tersebut. Padahal, setiap gambar, setiap foto yang diupload di sosial media, itu tuh nggak menggambarkan kehidupan orang tersebut 100% teman-teman. Pasti yang diupload, yang dipost cuman yang baik-baik aja, yang bagus-bagus aja gitu teman-teman. Tapi karena kita lihat di sosial media itu selalu yang baik aja, kadang-kadang kita merasa hidup kita tuh nggak sebaik mereka itu. Dan kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain teman-teman. Tapi aku mau bilang hari ini teman-teman, waktu kita bandingkan hidup kita dengan orang lain, kemungkinannya itu cuma dua. Yang pertama, kita menjadi sombong gitu ya, karena ngerasa hidup kita lebih baik daripada orang lain. Yang kedua adalah kita menjadi minder, karena kita ngerasa hidup kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang lain.
Dia bisa makan di sini, makan enak di sana, liburan ke sini, liburan ke sana. Dia udah punya pacar, dia udah punya kerjaan dan sebagainya. Sedangkan kita merasa, gue mah belum punya apa-apa, gue mah nggak bisa apa-apa. Dan teman-teman, dua hal ini, sombong maupun minder, Tuhan sama-sama nggak suka gitu ya. Jadi hari ini yuk sama-sama kita stop bandingin hidup kita dengan orang lain. Kenapa? Karena Tuhan bisa pakai setiap orang dengan caranya yang berbeda-beda. Tuhan bisa pakai saya dengan cara yang berbeda, Tuhan bisa pakai kalian dengan cara yang berbeda pula. Jadi apapun kelemahan kalian, apapun kekurangan kalian, apapun perasaan kalian membuat kalian gak insecure, yang membuat kalian gak berharga, Tuhan tetap bisa pakai teman-teman. Untuk Tuhan proses menjadi sesuatu yang berharga. Oke, itu poin kedua, jangan bandingkan hidup kalian dengan orang lain gitu ya. Dan poin yang ketiga, kita lanjut baca ayatnya di 17-18, maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Nah teman-teman, poin ketiga untuk kita keluar dari perasaan insecure kita adalah yuk sama-sama kita mau punya iman, have faith teman-teman. Kenapa? Karena kita lihat sumber insecurity ketiga yang Gideon miliki adalah dia kurang beriman teman-teman. Waktu Tuhan bilang dia akan menjadi pahlawan gagah berani, waktu Tuhan bilang dia akan menjadi penyelamat bangsa Israel, di ayat ini Gideon masih ragu, dia masih butuh tanda dari Tuhan. Dia masih kurang percaya bahwa Tuhan sudah berfirman kepada hidupnya teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hebat banget. Dia Tuhan yang besar dan Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Jadi waktu Tuhan berfirman, Tuhan berjanji sama kita, Tuhan juga yang sanggup menggenapi janji tersebut di dalam hidup kita. Di dalam Yesaya 55 ayat 11, firman Tuhan bilang, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apapun yang kusuruhkan kepadanya. Jadi waktu Tuhan sudah berfirman, Tuhan juga yang akan menggenapinya. Setiap rencana, setiap firman yang sudah keluar dari mulut Tuhan, itu akan bekerja di dalam hidup kita, dan itu akan berhasil sesuai dengan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan, asal kita punya iman sebesar biji sesawi aja, kita bisa memindahkan gunung teman-teman. Jadi hari ini yuk sama-sama kita latih untuk kita boleh menumbuhkan iman kita sama Tuhan. Kita nggak mau ragu lagi sama janji yang udah Tuhan kasih dalam hidup kita. Kita nggak mau ragu lagi sama firman Tuhan, tapi kita boleh bersama-sama imanin setiap perkataan, setiap janji yang Tuhan beri, yang Tuhan kasih di dalam hidup kita. Teman-teman tahu nggak? Tuhan itu sayang banget sama kita semua, teman-teman. Sama seperti Tuhan gitu ya, sabar menghadapi Gideon yang penakut ini, yang insecure ini gitu ya. Tuhan juga sabar dan Tuhan juga sayang dan mau menghadapi setiap insecurity yang kalian punya, teman-teman. Dia nunggu teman-teman untuk kembali sama Tuhan. Sama seperti Tuhan menunggu Gideon kembali kepada Tuhan, teman-teman. Jadi hari ini yuk sama-sama kita musrahkan segala perasaan takut kita, kekhawatiran kita, insecurity kita sama Tuhan. Kita serahkan semua sama Tuhan dan kita benar-benar pegang janji Tuhan dan kita boleh bilang kita aman di dalam tangannya Tuhan. Dan saya percaya waktu kita udah bisa keluar dari perasaan insecure tersebut, Tuhan akan proses hidup kalian menjadi anak-anak muda yang luar biasa banget, teman-teman. Oke teman-teman, kita akan tutup ibadah kita, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah Engkau bagikan pada hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh hidup gak khawatir atas masa depan kami. Ajar kami hidup lepas dari perasaan insecurity Tuhan.
Tapi kami percaya Tuhan, kami mau hidup berpegang hanya pada Tuhan saja. Karena kami tahu Tuhan, kami aman di dalam kasih-Mu. Karena kami tahu Tuhan, setiap janji Tuhan, setiap perkataan Tuhan atas hidup kami, Engkau juga yang akan menggenapinya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkati setiap kami Tuhan, untuk segala aktivitas kami selama seminggu ke depan. Biar Engkau yang sertai setiap kami Tuhan, supaya hidup kami boleh terus memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, hari ini aku akan bagiin 2 pertanyaan yang boleh kalian share di komsel kalian masing-masing. Pertanyaan pertama, coba ceritain teman-teman, apa sih mimpi paling besar yang kalian punya, yang kalian ingin capai di dalam hidup kalian? Lalu pertanyaan kedua, dari 3 poin yang di atas, poin mana yang menurut kalian paling menghalangi kalian mencapai mimpi kalian tersebut? Apakah kalian masih sering punya pikiran negatif dan kalian lebih jarang dengar suara Tuhan gitu ya? Atau kedua, kalian masih suka bandingin hidup kalian dengan orang lain? Atau ketiga, mungkin kalian kurang percaya bahwa Tuhan benar-benar mau hidup kalian itu maksimal di dalam Tuhan. Oke teman-teman, selamat hari Minggu semuanya. Happy weekend, God bless you. See you minggu depan. Oke, siapa yang diberkati oleh firman siang hari ini? Aku percaya pasti teman-teman semua diberkati. Nah, tadi pembicara sudah menyampaikan beberapa pertanyaan. Teman-teman boleh diskusikan ya di setiap komsel teman-teman. So, happy Sunday. And God bless you teman-teman. Bye-bye. See you next week. Yay! Happy Sunday. See you next week.